Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Buya Hamka rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan dalam tafsir Al-Azhar bahwa orang besar dia pasti akan diuji dengan pujian dan celaan. Jadi orang besar tuh pasti diuji. Ada yang muji beliau dan ada yang mencela mencaci maki dia. Itu sebuah sunatullah bagi seluruh tokoh-tokoh besar. Tidak ada tokoh besar yang bersih dari celaan. Begitu juga dengan Nabi kita SAW dan keluarga beliau. Kalau di kota Mekah selama 13 tahun, beliau berhadapan dengan musuh yang kesatria, musuh yang pemberani. Mental-mental mereka baja. Dan mental ini berada dalam sosok Abu Jahal, Abu Lahab, dan para pembesar-pembesar Quraisy. Ketika mereka nggak suka, mereka bilang nggak suka di depan Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka mencaci di depan Nabi SAW. Ketika mereka membantah di hadapan Nabi SAW. Kita masih ingat turunnya surat Al-Lahab. Gara-gara di depan forum dan di hadapan Nabi kita SAW, Abu Lahab mengatakan, Tabban laka alihada jama'tana. Celaka engkau wahai keponakanku. Masa cuman gara-gara ini engkau mengumpulkan kita semua? Kurang ajar memang, tidak punya adab benar, tapi paling tidak mereka berani menyuarakan di hadapan Nabi kita SAW. Nah ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah dan Islam berkembang, Islam membesar, maka Nabi SAW berhadapan dengan musuh dengan genre yang baru. Musuh-musuh yang memiliki hati yang kerdil. Mereka hidup satu kota dengan Nabi SAW. Mereka bencinya setengah mati dengan Nabi SAW. Tapi mereka nggak berani ungkapkan langsung. Mereka tidak berani menyuarakan seperti yang disampaikan oleh Abu Lahab. Tapi mereka musuh dalam selimut. Mereka membuat fitnah. Mereka menyerang perasaan Nabi kita SAW. Mereka menyerang keluarga Nabi SAW. Dan kisah yang akan kita bahas dalam beberapa seri ke depan adalah perbuatan onar mereka. Yang paling kelewatan, kata banyak para ulama sirah. Yang paling kurang ajar, kata para ulama. Dan paling membuat goncang kota Madinah. Kisah yang terkenal dengan nama Hadithatul Ifki. Kisah dusta yang menyerang Aisyah radhiyallahu taala anha secara direct dan menyerang Nabi SAW dan Abu Bakar selaku ayah Aisyah secara transit. Jadi fitnahan ini itu nyerang 3 tokoh besar sekaligus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin tahu lebih dalam tentang kisah ini, tentu saja dia harus membaca sirah ketika terjadi peperangan Bani Mustalik. Dan bukan itu yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan langsung masuk ke inti cerita tersebut. Dan yang menyampaikan cerita ini langsung narasumbernya. Langsung korban fitnahannya, sekaligus pahlawan dalam kisah ini. Beliau korban dan di waktu yang sama beliau pahlawan. Beliau duduk di kursi pesakitan, tapi beliau hero di waktu yang sama. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan menariknya teman-teman sekalian, kalau Ka'ab bin Malik bisa dikatakan representasi dari anak muda yang cowok, bagaimana menghadapi masalah, dan Ka'ab bin Malik di usia 30 waktu masih muda pada saat itu
Sekarang kita akan lihat quote-unquote ceweknya, pemudi, sekaligus ibunda di waktu yang sama, Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena ketika kejadian ini berlangsung, usia beliau antara 13 sampai 12 atau 14 tahun. Bisa 12, bisa 13, bisa 15. Jadi bayangkan, gadis usia 14 tahun menghadapi goncangan seperti ini, dan luar biasa beliau bisa menjalaninya. Ini pelajaran buat kita, apalagi pada saat ini kita hidup di zaman fitnah, kita hidup di zaman sosmed, kita hidup di mana berita begitu gencar beredar, dan tidak semua positif, sebagian bisa jadi menyerang diri kita, menyerang keluarga kita, menyerang kehormatan kita, dan ini yang harus kita pelajari. Dan ini pentingnya belajar, teman-teman sekalian. Belajar itu kebutuhan. Belajar itu kebutuhan. Sebagaimana yang kita sampaikan di kajian Muara Hijrah. Kita duduk mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu kebutuhan. Karena kita hidup dengan berbagai macam masalah. Berbagai macam ujian. Ujian setiap hari silih berganti. Dan satu-satunya cara untuk menjawab ujian-ujian tersebut adalah belajar, 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 belajar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Dalam surat Al-Kahfi ayat 68 Allah berfirman, bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda menghadapi masalah yang Anda tidak tahu ilmunya. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu tentang masalah Anda tersebut. Inilah kunci orang sukses, kunci orang yang berhasil. Kunci orang sukses bukan hidup tanpa masalah, bukan hidup tanpa ujian, tapi orang sukses adalah orang yang tahu bagaimana menjawab setiap ujian kehidupan dia tersebut. Seberat-berat ujian, kalau dia tahu kunci jawabannya, dia akan tersenyum, dia akan tertawa, dia akan tidur nyenyak di malam harinya. Dan sebaliknya teman-teman sekalian, segampang-gampang ujian, kalau dia nggak tahu kunci jawabannya, dia akan galau, dia akan stres, dia akan depresi. Jadi yang terpenting adalah kita tahu kunci jawabannya. Dan untuk tahu kunci jawaban, bukan cari bocoran, belajar. Belajar. Dengan belajar, seberat apapun ujian kita setelah kita hijrah, ujian keluarga kita, mungkin kita dicoba oleh Allah di rumah tangga, ada yang finance, ada yang bisnisnya hancur, ada yang di PHK, ada yang berhadapan dengan komunitas, ada yang di dunia mayanya. Tapi kalau dia tahu kunci jawabannya, dia akan jalani dengan sangat mudah sekali. Sebagaimana Aisyah bisa survive, padahal usia beliau belum menginjak 15 tahun. Itu poin. Ya analogi sederhananya, ketika antum menghadapi ujian kimia, mata pelajaran dulu yang killer apa? Kimia ya? Gak tahu, bagi antum gampang gak kimia? Bagi saya susah banget. Kimia. Dan guru kita cuma kasih satu soal. Jadi ujiannya cuma satu dan itu soal tersusah. Tapi begitu antum buka lembaran soal dan ternyata ujiannya persis dengan apa yang antum baca tadi malam. Kira-kira keluar kelas senyum apa nangis? Senyum, atau makan. Ya Allah, ini yang gue baca tadi malam. Gue belajar sampai jam 2:30. Walaupun mulainya jam 2. Jam 2 bangun, baca setengah jam, lalu baca doa lagi bismika Allahumma amutawahnya tidur. Tapi pas itu jawaban, itu soalnya tuh. Jadi soalnya tuh, ya buat apa tuh belajar 5 jam gak ada yang keluar. Setengah jam efisien keluar. Antum keluar senyum. Padahal modal antum cuma setengah jam.
Tapi antum tahu jawabannya, senyum. Dan sebaliknya demikian, antum dikasih ujian yang paling mudah, kalau lupa kunci jawabannya, bingung antum. Coba kalau malam ini Fani tes berapa luas trapesium, siapa yang masih ingat? Trapesium, tuh kan? Nah, bayangkan. Kalau ada anak 5 SD, dia akan angkat tangan nih. Iya, kan bangun ruang, ini pelajaran SD nih kak. Dia ingat gitu loh, karena baru minggu lalu belajar. Kita walaupun dulu matematika dapat 9 nggak diulang lagi, lupa. Begitu dapat ujian kelas SD nggak bisa jawab, karena kita nggak belajar lagi. Begitu juga dengan ujian kehidupan teman-teman sekalian. Kita harus belajar dari kisah-kisah heroik para sahabat, kisah-kisah heroik para nabi dan rasul, biar kita bisa jawab tantangan. Karena dunia ini berputar. Nudawiluha bainan nas. Allah katakan hari-hari ini tuh kita putar aja. Tokoh-tokoh sejarah mengatakan sejarah itu berulang. Para ulama mengatakan ma'ashbah laila bil bariha. Betapa miripnya malam ini dengan kemarin malam. Sama, tapi tokohnya beda. Tapi genrenya sama. Tokohnya beda, mungkin waktunya beda, tempatnya beda. Tapi intinya itu, kunci suksesnya sama. Kunci sukses sama. Nah, sebagaimana ketika antum ujian fisika nih, yang paling tahu kunci jawabannya guru fisika atau guru tata boga? Guru fisika. Yang paling tahu kunci jawabannya guru fisika, karena dia yang buat soal. Antum ujian matematika, yang paling tahu kunci jawabannya guru matematik atau guru bahasa Indonesia? Guru matematik, dia yang buat soal. Sekarang pertanyaan simpelnya. Siapa yang membuat ujian kehidupan antum ketika antum punya masalah dengan pasangan antum, dengan istri antum, dengan suami antum, dengan orang tua, dengan mertua, ketika usaha nggak jalan, ketika semua hancur, ketika daya beri menyusut? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir." Dalam surat Al-Mulk ayat 14, Allah menyatakan, bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Yang menciptakan Anda dan segala dinamika kehidupan Anda, masalah-masalah Anda di kantor, masalah-masalah Anda di pergaulan, masalah-masalah Anda dengan keluarga, dialah yang paling tahu tentang solusi dari masalah-masalah tersebut. Dan yang perlu kita camkan, masalah dan ujian itu selalu datang. Ini masalah orang yang gak ngaji. Jadi kajian ini, ilmu itu solusi. Yang jadi masalah adalah kita gak belajar. Sedangkan ujian setiap hari ada yang baru. Ujian kehidupan itu gak mengenal weekend. Bahkan kadang-kadang di weekend itu yang paling sering cekcok di antara keluarga. Kamu tuh gak pernah punya waktu mas sama anak-anak. Tuh di mana? Di hari Sabtu tuh, weekend tuh. Berantem tuh suami istri. Jadi mau weekend kayak, mau weekdays kayak, masalah banyak. Lalu gimana kita ngadepin kalau ilmu kita sekedarnya? Ilmu kita hanya ngadain khutbah Jumat, walaupun khutbah Jumat itu penting. Ilmu kita hanya kultum, kuliah terserah antum itu tuh kadang-kadang 7 menit, 6 menit, 3 menit udah tidur, 2 menit langsung permisi angkat tangan lalu pergi cari makan siang. Sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kita harus belajar. Belajar itu kebutuhan, karena kita yang diuji. Kita yang banyak masalah, bukan Allah yang banyak masalah, kita yang banyak masalah. Kita yang banyak problem. Daya beli kita yang turun sekarang. Kita yang susah menjual produk pada hari ini. Kita harus bersaing dengan tenaga-tenaga asing dan lain sebagainya. Kita tuh, kalau kita nggak punya ilmunya, repot. Kalau kita nggak punya ilmunya nggak bisa kita jawab. Kita yang susah cari jodoh, kita yang maju nggak pernah diterima sama calon mertua, kita yang nggak pernah dilirik oleh para ikhwan-ikhwan kita. Oleh karena itu kita harus tahu ilmunya. Bagaimana menghadapi seluruh problematika hidup. Jadi harusnya ujian dan masalah itu berjalan secara paralel, bukan secara seri, berjalan secara paralel dengan ilmu, dengan kajian, dengan belajar. Jadi harusnya punya prinsip,
Kalau gue punya masalah setiap hari, berarti gue harus belajar setiap hari. Karena gue yang repot, gue yang susah nanti, gue gak bisa jawab, gue yang nangis, gue yang galau. Paling karena itu belajar harus sungguh-sungguh. Dan salah satu kisah inspiratif yang harus kita pelajari adalah haditsatul ifki. Karena langsung dijalani oleh seorang tokoh muda, pemudi, sekaligus dipilih oleh Nabi kita SAW sebagai istri beliau, dan cukuplah gelar ibunda kaum muslimin beliau sandang di usia yang sangat amat belia, menunjukkan bagaimana reputasi beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini dikeluarkan Imam Bukhari di nomor hadis 2661 dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang langsung menceritakan kondisi beliau. Mari kita simak. Aisyah mengatakan, mengawali cerita panjang yang akan beliau ceritakan di hadapan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja safaran aqra'a baina nisaihi. Aisyah memulai ceritanya dengan mengatakan, Nabi itu kalau ingin safar, maka beliau mengundi siapa istri yang beliau bawa pada safar tersebut. Fa ayatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Dan nama yang keluar dari undian tersebut, maka itulah yang menjadi pendamping Nabi SAW ketika safar. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada pelajaran penting dalam dunia poligami. Walaupun mungkin kurang relevan buat antum ya. Ini relevan gak sih? Relevan. Semua ngangguk loh. Relevan. Ya, di dunia poligami, bahwa syaratnya harus adil. Makanya orang yang mau nikah, tapi dia takut berlaku adil, boleh poligami apa tidak? Ahwat belum ditanya, jangan jawab dulu. Ini antum nanya. Ahwat langsung tidak. Mungkin dengar pertanyaannya aja enggak, tidak. Maka dia enggak boleh. Tidak boleh poligami. Surat An-Nisa ayat 3. Iya Ustaz. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka satu aja. Atau budak kalau memang ada budak. Karena itu lebih safe sehingga kalian tidak melakukan kezaliman. Ya Ustaz. Afwan Ustaz, ini menarik nih poligami ini Ustaz. No, maksudnya in different ways. Tapi di surat An-Nisa ayat 129 juga Allah mengatakan bahwa sekali-sekali kita tidak dapat berbuat adil nih Ustaz. Bagaimana korelasi antar kedua? Ya, sebentar. Ini baru mau dijelasin. Iya. Jadi poligami harus adil. Adapun surat An-Nisa 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, kalian enggak bisa berlaku adil bersama istri-istri kalian. Kok mati, Van? Ini disabotase dari belakang. Poligami. Kenapa pas poligami mati? Kabelnya ke belakang enggak? Oh, iya. Soalnya saya seumur-umur ngisi ini enggak pernah mati. Tapi kenapa pas poligami mati ya? Takdir Allah. Jadi, itu kan sampai mana lagi tadi tuh? 129 Ustaz. Oh ini 129. Ya. Jadi sebelum surat An-Nisa ayat 129, kita terangkan dulu karena kalau cuma cerita aja kurang bermanfaat. Kita pengen kita ambil hikmah di balik penuturan Aisyah. Dan pembukaan dari Aisyah itu dibawakan oleh para ulama fikih tentang masalah diundi ketika melakukan safar. Karena dalam masalah poligami, seorang yang mau poligami dia harus adil.
Nah, salah satu unsur yang nggak bisa dipisahkan dengan asas keadilan, kata para ulama fikih, adalah kisah ini, konsep ini. Jadi undian ketika melakukan safar. Undian ketika melakukan safar. Kenapa demikian? Karena kalau yang dibawa sesuai dengan mood sang suami, maka akan timbul ketidakadilan. Kalau yang diajak hanya yang membuat suami nyaman, comfortable, maka itu tidak adil. Maka harus dikocok biar fair, biar netral. Makanya Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, seorang yang berpoligami ketika mau safar dia wajib melakukan undian. Itu penjelasan Al-Imam Nawawi, salah satu tokoh besar dalam madhab Syafi'i. Walaupun secara teknis dijelaskan Al-Imam Qurtubi tidak harus setiap saat, karena mungkin bisa dikasih schedule-nya. Nah, kalau benar-benar deadlock, semua ada dua istri yang punya hak yang sama dan kondisinya sama-sama siap dibawa dan berikutnya sama-sama ingin dibawa, maka dia harus mengundi. Itu penjelasannya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini berkaitan dengan fikih poligami. Adapun dalam surat An-Nisa ayat 129, kalian nggak bisa berlaku adil. Walaupun kalian udah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan keadilan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu istadil thumma taqid atau thumma amal. Cari dalil dulu baru diamalkan atau diyakini. Bukan diamalkan atau diyakini dulu baru cari pendalihan atau justifikasi. Karena sebagian pihak itu ngotot banget dengan ayat ini, akhirnya menggugurkan syariat poligami. Kalau kita mau tahu tafsir dari surat An-Nisa 129, sebaiknya kita tanya sama pakarnya. Tanya kepada Abdullah bin Abbas, tanya kepada Mujahid, tanya para ulama-ulama, sahabat, tabi'in. Dan kalau kita tulus mau tanya kepada mereka, maka jawabannya mereka menjelaskan adil di sini tentang masalah hati. Tentang masalah hati. Kalian gak bisa memberikan hati kalian 50-50 kepada seluruh istri kalian kalau kalian poligami. Persis seperti kalau kita punya anak lebih dari satu. Kita punya anak berapa? 4. Fani punya anak 4. Atau ada yang punya 5, ada yang punya 7, ada yang punya 11, ada yang punya 17. Misalnya antum punya anak 17. Antum sayang sama ke-17 anak tersebut. Sayang ke-17 anak tersebut. Tapi dari 17 anak itu pasti ada yang lebih antum sayangi. Ada yang paling antum sayangi, ada yang ranking 2, ranking 3. Kenapa? Karena sifat mereka beda-beda. Karena perhatian mereka beda-beda. Karena karakter mereka beda-beda. Ada yang rajin banget bantu kita, ada yang cuek, ada yang membuat kita selalu dipanggil ke sekolah untuk melihat dia mendapatkan piagam, lalu kita tersenyum bangga sebagai orang tuanya. Tapi juga ada yang selalu membuat kita dipanggil, tapi masuk ke kantor guru BP dan BK-nya. Jadi itu macam-macam, kompleks. Nah, pada saat kondisi demikian, kita nggak akan bisa bersikap adil secara hati kepada seluruh 17 anak tersebut. Nggak bisa. Walaupun semuanya kita sayang. Tapi untuk adil secara sikap perilaku itu bisa. Uang jajannya kita kasih. Kebutuhan-kebutuhannya kita penuhi. Kalau hadiah semua sama. Dan lain-lain. Nah begitu juga dengan masalah poligami. Kalau hati bisa jadi seorang suami lebih sayang kepada istri pertamanya. Karena dia mulai dari nol. Dan itu gak bisa dibuat sama dengan istri yang ketiga yang baru dia nikahi misalnya 2 hari yang lalu, nggak mungkin sama. Yang 22 tahun menikah dengan yang baru 2 hari yang menikah kan nggak mungkin sama. Tapi adil dalam segala, dari sisi sikap, dari sisi waktu bergilir, dari segi safar itu sangat bisa. Itu sangat bisa.
Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja masalah ini hendaknya kita proporsional, kita objektif. Untuk teman-teman yang ikhwah, kalau ingin melangkah untuk poligami, coba pikirkan matang-matang. Karena ini nggak mudah. Ini bukan modal nekat. Dan salah satu poin yang sering dilupakan orang, blind spotnya, yang banyak orang yang mau poligami, itu hanya berpikir poligami yang penting bisa adil, bisa adil, bisa adil. Padahal enggak, adil itu hanya satu bagian. Kalau antum ingin poligami, di antara hal yang harus antum penuhi, antum harus tahu fikih poligami dari A sampai Z. Kalau enggak, jangan berani-berani masuk ke area tersebut. Antum harus tahu fikihnya. Nah salah satu fikihnya ini, banyak orang yang poligami kalau safar saja. Dan yang dibawa hanya salah satu pihak saja, itu tidak dibolehkan, itu haram. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, barang siapa yang menikah lebih dari satu, lalu dia tidak adil, maka pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi mala ahadu syiqai. Maka salah satu anggota tubuhnya itu pincang. Jadi bayangkan kita nunggu ngantri tiket kereta mudik sebelum era online 5 jam dalam kondisi kena engkel itu setengah mati. Padahal nunggunya cuma 4 jam, 5 jam, 6 jam. Coba aja antum mulai kena antum main bola atau olahraga, engkel kena, terus suruh ngantri tiket. Capeknya minta ampun, menderitanya luar biasa. Lalu bagaimana di hari kiamat nanti? 50.000 tahun kita ngantri dengan seluruh anak manusia. Dalam kondisi demikian. Lalu bukan hanya sakit secara fisik, kata para ulama sakit secara psikis. Karena semua orang tahu, oh ini poligami tapi nggak adil. Semua orang tahu. Orang kan lihat, pincang poligami nggak adil. Udah kan gitu capnya. Pokoknya ngeliat, oh ini pincang poligami nggak adil. Ini pincang poligami nggak adil. Jadi kata para ulama dia akan dijatuhkan secara fisik dan secara psikis. Dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu besar. Dan sekali lagi perhatikan benar masalah ini. Adapun buat akhwat yang ada di belakang, jangan sampai membenci syariat ini. Jangan sampai membenci atau menerima karena merasa berada di zona aman. Laki gue nggak bakal poligami. Ya udah gue bilang aja gue terima karena gue tahu dia nggak mungkin bisa poligami. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu hati kita. Karena kalau sampai kita benci kepada syariat Allah itu fatal akibatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 9, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbatu a'malahum." Penyebabnya mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan, maka amal ibadah mereka Allah hancurkan. Salat mereka Allah hancurkan, zikir mereka Allah hancurkan, puasa mereka Allah hancurkan, hijab mereka Allah hancurkan, semua Allah hancurkan. Kenapa? Karena benci dengan apa yang Allah syariatkan. Walaupun harus diperinci lagi. Tapi kalau sampai seorang wanita, kenapa sih Allah syariatkan ini? Gue gak terima gitu. Pokoknya dia gak terima ini sebagai syariat Allah, maka ini bisa menghancurkan amal ibadah. Dan perlu kita camkan bahwa banyak orang yang membenci Islam, menyerang Islam dari masalah ini. Padahal poligami adalah syariat para nabi dan rasul. Saya ingin tanya sama antum, Nabi Ibrahim istrinya berapa? Semua orang paham, 3 agama sepakat. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah dan Hajar. 2. Yahudi mengatakan demikian, Nasrani mengatakan demikian. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yakub, yang membuang Nabi Yusuf adalah saudara-saudara kandung? Bukan, saudara seayah. Jadi kalau Nabi diserang gara-gara syariat ini, maka Nabi-Nabi sebelumnya harus diserang dengan alasan yang sama. Dan itu meruntuhkan syariatnya para Nabi. Oleh karena itu, hendaknya kita sikapi secara proporsional. Karena membuat banyak orang trauma, khususnya para wanita, karena mayoritas praktisi poligami tidak mengerti fikih poligami. Tidak mengerti SOP-nya poligami. Tidak mengerti bagaimana aturan mainnya. Akhirnya berantakan dan menimbulkan traumatik
dan apalagi digoreng oleh media sehingga tambah buruklah syariat Allah yang satu ini. Dan bagi yang sudah menikah tapi nggak ngerti fikihnya, belajar. Kita harus belajar. Kalau nggak berantakan semuanya. Jadi harus belajar. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita lanjutkan. Lalu Aisyah mengatakan, fa'aqra'a bainana fi ghazwatin ghazahu. Dan setiap Nabi SAW pergi berperang, itu selalu tuh Nabi undi di antara kita semua. Fakharaja fiha sahmi. Dan di sebuah peperangan keluarlah namaku. Fakharajtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka akulah yang mendampingi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran juga. Kata para ulama kita, hadis ini atau kisah ini menunjukkan bahwa pentingnya safar bersama istri. Jadi antum-antum nih yang ini udah married semua atau pada jomblo? Belum, alhamdulillah. Nanti kalau antum married, antum safar kemana bawa istri gitu loh. Bawa tuh, walaupun nggak dibayar perusahaan. Kalau perusahaan bolehkan, safar kemana bawa istri. Ikuti niatkan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita pergi ke negara-negara yang banyak fitnah syahwat di sana, itu dibawa. Agar kita bisa lebih terjaga dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Bayangkan perang aja Nabi bawa istri, perang tuh. Perang, apalagi cuma dinas, ini perang. Bawa istri itu Nabi. Alasannya inilah nggak dapet tiket lah, perhitungan sekali sama istri Anda. Kenapa? Akhwat setuju nggak di belakang? Oh setuju, dengar lah. Itu curahan hati yang ada di belakang. Dan antum harus mendengarkannya. Jadi ini penting, ini sunnah Nabi SAW. Perang Nabi bawa istri. Nabi bawa Aisyah radhiyallahu ta'ala dan dikocok sama Nabi SAW. Dan insya Allah berkah deh. Asal memungkinkan ya, asal bisa. Jangan dimepet-mepetin. Antum di pesawat dapat 16D kursi berdua itu juga nggak benar. Dan dan harusnya jatah perusahaan satu antum isi dua itu juga nggak boleh. Tapi intinya kalau bisa hendaknya bareng istri. Wadzalika indama unzilal hijab. Nah, kejadian di Bani Mustalik itu setelah turun ayat hijab. Fa'ana uhmal fi haudaji. Maka setelah turun ayat hijab, ketika aku berangkat bersama Nabi SAW, aku itu ditandu. Pakai kelambu gitu, pelanggu ketutup, ditaruh di atas punuk onta. Jadi Aisyah masuk ke kelambunya di sebuah tandu, lalu dipikul, lalu ditaruh di punuk unta. Sehingga tertutup, sangat menjaga privasi dari seorang wanita. Wa unzala fihi masiruna hatta idza faraga Rasulullah SAW min ghazwihi wa qafala wa duna minal Madinah. Dan aku di kelambu tersebut sampai perang selesai, lalu rombongan pasukan beranjak berangkat dari spot peperangan menuju kota Madinah. Dan begitu sampai di sebuah daerah dekat kota Madinah, rombongan transit sejenak. Pada saat itu waktu malam, beristirahat, break, jeda, lalu aku diturunkan, faqumtu, maka aku keluar. Famasyaitu hatta jawaztul jaisha. Lalu aku pergi, aku ingin buang air gitu, ingin menunaikan hajat, aku pergi menjauh dari rombongan. Hadis ini dengan beberapa hadis-hadis yang lain digunakan oleh para ulama fikih seperti Imam Nawawi juga menggunakan pendalilan yang sama walaupun nggak langsung dari hadis ini. Itu menunjukkan bolehnya seorang wanita keluar tidak dikawal oleh mahramnya walaupun di malam hari. Jika ada hajat dan aman.
Aisyah keluar sendirian. Kalau dikawal nggak mungkin ketinggalan nanti. Kita akan cerita beliau ketinggalan. Jadi Aisyah menjauh sendirian menyelesaikan hajatnya. Ini menunjukkan kalau safe dan lokasinya dekat, misalnya dekat rumahnya dan ininya, walaupun dia tidak didampingi, dia boleh keluar asal aman dari fitnah. Falamma qadaitu min sya'ni aqbaltu ila rahil. Begitu aku selesai buang air kecil mungkin, aku kembali ke lokasi rombongan istirahat. Begitu sampai di sana, falamastu sadri, aku meraba dadaku. Ternyata kalung yang aku kenakan terjatuh, lepas dan terjatuh. Faroja'tu. Lalu Aisyah berpikir, jatuh di mana ya? Maka aku putuskan untuk balik lagi. Lalu menyisir sepanjang perjalanan menuju tempat buang hajat tadi dalam rangka mencari kalung yang beliau kenakan tersebut. Jadi dicari. Faltamastu iqdi fahabasani ibtigha'uhu. Aku cari ke sana, cari ke sini dan itu makan waktu kata Aisyah. Gak ketemu-temu tuh, nyari sana, nyari sini. Apalagi kan malam, gak ada senter, gak ada pencahayaan. Jadi beliau mungkin pakai lilin atau penerangan yang seadanya, mungkin gelap-gelapan, dicari diubek-ubek. Dan gak ketemu. Nah, di saat Aisyah sibuk dan berkutat dengan pencariannya, ternyata rombongan berangkat menuju atau melanjutkan perjalanan pulang menuju kota Madinah. Lalu pandu beliau diangkat. Sama tim pemanggul panggul ya, pemandu panggul, lalu dinaikkan lagi ke atas punuk onta. Dan Aisyah mengatakan, waktu itu saya jariyatun, saya tuh masih kecil dan masih muda belia. Dan kata Aisyah dulu, gadis-gadis pada saat itu langsing-langsing gitu loh. Makannya dikit katanya. Gitu, makannya dikit. Jadi hanya beberapa makan. Sehingga ketika diangkat nggak terasa udah. Jadi saking langsingnya itu seperti nggak ada beban sama sekali. Jadi nggak ada terasa beratnya berkurang karena tertutup berat kayu atau bahan yang digunakan sebagai kelambu dan tandu tersebut. Jadi mereka merasa Aisyah ada di dalam. Kanu yarhaluna li fahamalu haudaji farahalu ala ba'iri alladhi kuntu arkabu wa hum yahsabuna anna fi. Lalu dengan polosnya rombongan berjalan. Dan mereka nggak sadar bahwa Aisyah masih sibuk cari kalungnya yang hilang tersebut. Di mana ya ngurus. Dia pikir Aisyah lagi asik tidur di dalam kelambu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yastankirul qaum. Dan gak ada yang curiga sama sekali. Semua merasa fine. Semua merasa gak ada akan masalah. Semua jalan menuju kota Madinah. Lalu hadirin yang dirahmati oleh kuntu jariyatan hadithatus sin. Faba'atul jamal wasaru. Lalu Aisyah mengatakan, dan memang sih waktu itu lagi-lagi saya itu masih muda. Saya itu masih kecil. 13 tahunan kira-kira. Kenapa Aisyah mengatakan demikian? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar secara tersirat, ini beliau ketinggalan dan awal dari masalah besar di kemudian hari itu karena sibuk mencari kalung. Pelajarannya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, sibuk mencari dunia itu akan bermasalah ke depan. Sibuk mencari dunia sehingga akan membuat kita lupa. Mencari skala prioritas. Sibuk mencari dunia akan membuat kita berada di zona yang bahaya. Karena saking pengennya dengan kalung tersebut, Aisyah akhirnya keluar dan itu sebenarnya bahaya. Anak
gadis usia 13 tahun keluar nyari-nyari kalung sendiri lalu dia menyisir perjalanan dari tempat rombongan ke tempat buang hajat itu bahaya. Tapi gara-gara mikirin tuh kalung dan kalung dunia. Dan kata para ulama kalungnya Aisyah itu bukan terbuat dari emas dan perak, tapi untuk anak 13 tahun itu sesuatu banget. Jadi dia pengen banget gitu. Nah ini hati-hati teman-teman sekalian. Sibuk mencari dunia itu bisa membuat kita terjebak dalam fitnah yang begitu dahsyat dan mungkin kita nggak pernah duga sama sekali. Dan itu yang ditekankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kata beliau al-hirs ala dunia. Semangat banget mencari dunia itu bisa membuat kita bermasalah ke depan. Nah Aisyah ingin kasih tahu udzur. Kenapa saya begitu? Mungkin karena saya masih terlalu muda. Saya belum matang berpikir. Begitu dapat kalung udah kayaknya semua lupa. Semua lupa. Tapi kalau sekarang saya udah matang gitu loh. Padahal itu pun miss sedikit aja. Sangat sederhana. Cuman kalung yang gak ada artinya. Ya kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah mengatakan, "Faba'athul jamal wasaru wa wajadtu iqdi ba'da mastamarul jaish." Akhirnya ketemu tuh. Jadi tuh kalung ketemu. Begitu kalung ketemu, balik ke tempat rombongan, ontaknya nggak ketemu, kelambunya nggak ketemu, tanduknya nggak ketemu. Dan semuanya nggak ketemu, Nabi nggak ketemu, suaminya, semua rombongan hilang udah. Bayangkan gara-gara kalung semua hilang. Kalungnya ketemu tuh, tapi suaminya nggak ketemu. Bayangkan, gara-gara kalung suami hilang, suami nggak ketemu, walaupun untuk sementara ya. Tapi lihat Ibnu Hajar bagaimana dalamnya dunia tuh kayak begitu. Orang yang sibuk pada dunia, akhirnya satu persatu keluarganya hilang dan dia nggak merasa. Mulai istrinya hilang, anak-anaknya hilang, istrinya minta cerai karena nggak pernah dapat perhatian sama dia. Dia pikir fine-fine aja, yang penting gue transfer terus tiap bulan, gue transfer tahun setiap bulan, gue transfer tiap bulan. Tapi kan seorang wanita butuh kasih sayang, butuh perhatian. Akhirnya gugat cerai. Dan di pengadilan anak-anak dimenangkan oleh ibunya. Oke, dia dapat proyeknya, tapi istri nggak ada, anak-anak nggak ada. Lalu orang tua meninggal. Waktu masih hidup nggak pernah dia jenguk, nggak pernah dia ini kan, semua berakhir. Itu dunia. Kalung ketemu, suami nggak ada, rombongan hilang, semua habis. Ini pelajaran penting teman-teman. Apalagi kita, ketika kita masih muda-muda gini, mulai dari sekarang tata. Gak ada masalah, dunia silakan dapat, tapi jangan jadikan prioritas utama. Kan konsepnya, wabtagi fima atakallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunia. Carilah apa yang Allah janjikan dari kehidupan akhirat, baru jangan lupain dunia deh. Jadi dunia itu sekarang prioritas kedua, jangan dijadikan prioritas pertama. Dan jangan isi hati kita dengan dunia. Wa man kanatid dunya hammah farraqallahu syamlah. Barang siapa dunia menjadi obsesinya, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan buat masalah. Mungkin karirnya sukses, mungkin dia menjadi CEO, mungkin dia mendapatkan saham yang mayoritas, tapi rumah tangganya bermasalah, hubungan sama orang tua bermasalah, dijauhi sama teman-teman. Lalu sholat tahajudnya bermasalah, sholat subuhnya bermasalah, sholat duhurnya bermasalah, Ramadannya bermasalah, semua bermasalah. Itu janji Nabi SAW. Jadi kalung ketemu, suami hilang. Dan ini adalah awal dari fitnah besar tersebut. Dan itulah kenapa Aisyah meminta udzur. Ya waktu itu saya masih muda banget, 13 tahunan lah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faji'tu manazilahu wa laysa biha da'in wala mujib. Aku kembali ke spot transit di mana rombongan beberapa saat yang lalu beristirahat tapi enggak ada siapa-siapa lagi di sana. Fatayammamtu manzilil ladzi kuntu fih. Maka aku stay di sana, aku diam.
Aisyah nggak ngejar, Aisyah nggak teriak lari sana lari sini, Aisyah diam di sana. Kenapa? Wa dhanantu annal qauma yastafqidunani fayarji'una ilayya. Kan aku berharap mereka akan sadar bahwa Aisyah istri Nabi tidak ada dalam kelambu. Begitu mereka sadar, maka mereka akan mencari diriku dan akan balik ke spot tersebut. Hadirin, dan ini fikih hilang. Ya, ada juga tuh ternyata fikih hilang. Jadi fikih hilang yang benar, kalau antum hilang di tempat umum, antum kalau hilang ada yang nyariin gak sih? Gak cocok juga ya. Kalau sama anak 3 SD itu cocok adik-adik kalau hilang gitu. Tapi kalau anak pas bilang hilang nih jenggotan. Gak ada yang nyariin. Ya anggap anak antum hilang misalnya, keponakan hilang. Atau mungkin umroh atau haji. Kita bersama istri pisah. Fikihnya Aisyah, kalau hilang cari tempat terakhir kita bersama. Jadi cari tempat terakhir kita bersama dan diam di situ. Jadi tempat terakhir kita bersama atau terpisah itu di mana? Udah diam aja di sana. Diam di sana. Diam di sana. Tapi ini nggak bisa dipraktekkan ketika tawaf ya gitu. Antum di pusaran ke-6 dekat Hijri Ismail kepisah terus diam ya antum ditabrak dari belakang. Jadi ada pengecualian. Tapi kalau misalnya ke airport atau kemana antum terpisah udah diam aja di sana. Dan kondisikan kalau hilang, kalau di antara kita ada yang hilang itu kita mulai dari tempat terakhir kali kita bersama atau tempat awal kita terpisah. Dan itu kondisikan anak-anak gitu loh. Kalau antum traveling bareng, kalau antum keluar. Jadi briefingnya, pokoknya kalau ada miss, ingat-ingat di mana tempat terakhir kali kita bersama. Baru cari di situ. Itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kita lanjutkan. Fabaina ana jalisatun fi manzili ghalabatni aini fanimtu. Ketika aku lagi nunggu, berharap ada yang datang, dan ini penting. Coba kalau Aisyah ngejar bahaya. Kalau beliau ngejar rombongan itu tengah malam, lebih bahaya lagi. Mungkin ada binatang buas, mungkin ada perampok dan lain sebagainya, beliau perempuan, dan mungkin beliau nggak tahu arah. Kalau dia nyari ke rumah penduduk belum tentu ada. Jadi yang paling bagus beliau stay di sana. Ketika beliau lagi nunggu, berharap rombongan tersadar dan teringat, kata beliau, aku dikalahkan rasa ngantukku. Tidur beliau. Beliau tidur. Jadi ini menunjukkan Aisyah tenang loh. Buktinya bisa tidur. Coba bayangkan antum kayak Aisyah gitu, kira-kira bisa tidur enggak? Enggak kan. Bayangkan nih anak gadis 13 tahun bisa tidur tuh. Dalam kondisi demikian. Kondisi yang ketakutan, ketemu atau enggak dan lainnya, beliau bisa tidur. Beliau tenang. Ya bagaimana enggak tenang istri Nabi SAW. Bagaimana enggak tenang. Beliau tahu konsep ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi bayangkan kan, orang yang mengatakan Nabi pedofil. Tanya sama dia, istri Anda bisa setenang Aisyah enggak? Istri Anda usia berapa sih? 30 tahun, 35. Bisa setenang Aisyah? Aisyah cerdas. Walaupun dia agak miss sedikit, tapi beliau tahu di mana dia harus nunggu, dia tahu. Dan dia bisa tidur, tenang dia. Jadi yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan bahas terus. Dan sekaligus ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Aisyah anak kecil dipermainkan oleh Nabi SAW, dimanfaatkan. Enggak, intinya bukan umur, intinya kedewasaan, intinya kematangan, intinya kecerdasan, intinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Safwan bin al-Mu'attal Sulami thumma Dhakwani qad arrasa min wara'il jaishi fa adlaj. Saat Aisyah tertidur, Aisyah cerita lagi, ternyata ada seorang sahabat namanya Safwan bin al-Mu'attal. Safwan bin al-Mu'attal.
beliau itu ketinggalan atau jalan belakangan lebih tepat. Beliau jalan belakangan dan tugas beliau menyisir kalau ada yang tercecer, terjatuh dari rombongan induk. Jadi beliau datang belakangan. Dan ini adalah fikih Nabi SAW. Beliau taruh salah satu sahabat di belakang untuk menyisir rombongan. Jadi kalau ada yang tercecer, ada yang jatuh, dan yang lain, maka Sofwan bin Al-Mu'attal bisa menemukan dan mendapatkannya. Nah, Sofwan bin Mu'attal ini adalah seorang sahabat besar. Seorang sahabat yang mulia. Fa'asbaha inna manzili fara'a sawada insani naim. Ketika beliau melewati spot di mana saya berada, beliau melihat, dan pada saat itu pagi, udah masuk pagi, beliau melihat sawadin insani naim. Beliau melihat ada postur manusia yang lagi tidur. Dan beliau nggak tahu nih siapa. Tapi dari jauh, ini tubuh orang nih gitu loh. Tubuh manusia lagi tergeletak, lagi tidur. Fa'atani. Lalu Sofwan mendekat. Fa'arafani hina ro'ani. Begitu benar-benar di dekat Aisyah, Sofwan melihat Aisyah dan Sofwan mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah istri nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana yarani qabla an yadribal hijaba alayya. Dan Sofwan pernah melihat aku sebelum aku memakai hijab. Sebelum aku bercadar, karena seluruh istri Nabi bercadar. Khilafnya yang bukan istri Nabi SAW. Adapun istri Nabi tidak ada khilaf. Sebagaimana disampaikan Ashinkiti dan para ulama yang lain. Khilafnya tentang cadar adalah bukan yang istri Nabi SAW. Jadi sebelum itu, sebelum perintah istri-istri Nabi menutup wajah mereka, itu Sofwan pernah melihat Aisyah. Jadi tahu, ini istri Nabi SAW. Lalu Sofwan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mati Pak Ustadz? Enggak, ini musibah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini ekspresi kalau mendapatkan musibah. Bukan hanya untuk orang mati aja. Karena kan ayatnya jelas. Al-Baqarah 156. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bergembiralah orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang kalau kena musibah, bukan hanya kematian, musibah. Mereka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fastaiqadtu. Maka begitu Sofwan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan suaranya agak besar. Sebagian ulama mengatakan sengaja Sofwan memperbesar suaranya biar bangun. Dan untuk memastikan Aisyah kondisinya bagaimana? Aisyah kebangun. Lalu ketika Aisyah kebangun, Aisyah langsung memperbaiki hijabnya sehingga tampil dengan sempurna sebagaimana sedia kala. Lalu Aisyah mengatakan, "Fa wallahi, demi Allah, ma yukallimuni kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghairu istirja'ihi." Demi Allah, dia nggak pernah ngomong satu patah kata pun, dan aku nggak pernah mendengar suara apapun meluncur dari lisan Sofwan kecuali ya innalillah tadi itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semenjak Sofwan menemukan diriku sampai kita bertemu rombongan, jangankan ngobrol, jangankan curcol, satu kata pun saya nggak dengar dari lisan Sofwan bin Mu'attal. Thumma hatta anakha rahilatah fawutiya ala yadiha farakibtuha. Lalu Sofwan mempersiapkan kendaraannya, lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala naik ke kendaraan beliau dan beliau menuntunnya dari depan. Beliau menuntunnya dari fantalaqa yaquduni rahilah thumma atainal jaysh. Kita berjalan berdua sampai bertemu dengan rombongan. Ada pelajaran yang menarik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Aisyah tadi itu menunjukkan bahwa
khalwat itu memang hukum asalnya tidak diperbolehkan. Tapi dalam kondisi darurat, maka hal itu jadi mubah. Aisyah dengan Sofwan berdua-duaan. Hukum asalnya berdua-duaan tidak boleh. Karena antum perlu tahu, hukum berdua-duaan dalam hadis Nabi SAW menurut Imam Ahmad, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin min ghairi mahramin illa wa syaitanu thalithahuma atau kama qala. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia berkhalwat berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa mahram, karena kalau dia lakukan itu ketiganya syaitan, gitu loh. Ketiganya syaitan. Jadi begitu berduaan ketiganya syaitan. Ini jelas ya. Soalnya waktu saya SMA banyak yang gagal paham. Begitu ada yang lagi ngedate, kita nggak sengaja terpintas, kita diusir, lo syaiton lo, lo syaiton lo, syaiton lo. Kan Nabi bilang begitu. Kalau kita lagi ngedate berdua, yang ketiganya syaiton, lo datang lo syaiton. Ini nggak benar. Jadi sekali lagi hanya sebatas berduaan itu pasti ada syaitan di sana. Ada syaitan di sana. Nah, makanya sepinter apapun mayoritas kejadian. Dan ini penting. Inilah yang jadi masalah kalau terjadi hubungan sebelum pernikahan. Kita bukan ingin mempersulit orang atau menghambat cinta kasih seseorang. Tapi gimana Anda menjalin hubungan tanpa berdua-duaan, berkhalwat. Itu ketiganya syaitan. Dan saya pernah baca hasil survei, mayoritas zina yang terjadi di lapangan, itu mayoritasnya ya, saya nggak katakan semua, dan ini juga bukan saya, itu hasil survei. Jadi survei itu tidak mengatakan semua, tapi mayoritas terjadi spontanitas. Bukan appointment dari kedua belah pihak. Mungkin satu pihak memang udah pengen, udah ngincar, udah pengkondisian, tapi satunya nggak ngerti apa-apa. Lalu terbawa kondisi kejadian. Atau dua-duanya mengalir gitu aja. Dan kita yakin itu penjelasan dari sabda Nabi SAW, syaitan yang bermain. Syaitan yang bermain. Jadi jangan mengatakan, tenang aja kok Pak, anak saya udah kuliah di PTN, IPK-nya 3,9, nggak ada urusan. Syaitan nggak peduli. Syaitan lebih pintar. Syaitan cum laude. Iya, pilot projectnya siapa? Pilot projectnya siapa? Adam dan Hawa. Itu pilot projectnya. Gagal, sukses. Sukses. Itu pilot projectnya syaitan. Itu ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu. Pengalaman tuh gak bohong teman-teman. Pengalaman gak bohong. Makanya antum kalau berobat, antum akan cari dokter yang pengalaman. Antum ingin belajar agama, antum akan cari ustadz yang pengalaman. Karena pengalaman itu tidak bisa dibohongi. Itu akan mengasah keahlian, akan memperbanyak maklumat. Nah pertanyaannya, syaiton gangguin pasangan udah berapa tahun? Gitu aja deh. Syaiton gangguin pasangan nih udah berapa tahun? Subhanallah. Dan pilot projectnya berhasil. Pilot projectnya berhasil. Tapi khalwat ini ada pengecualian. Ada pengecualian. Pengecualian yang pertama, kalau di tempat umum. Kalau di tempat umum. Sebagaimana hadis Bukhari. Sebagaimana hadis Bukhari, bahwa Nabi SAW ketika sedang berjalan dengan Anas bin Malik, itu pernah dicegat oleh seorang wanita, lalu Nabi berkhalwat, artinya berdua-duaan berbicara private, tetapi dalam riwayat fisukakil Madinah. Arti fitarik min turukil Madinah, di jalan protokol kota Madinah. Jadi Nabi berbicara berdua-duaan di jalan yang selalu dilalui oleh para pengguna jalan, nggak kosong, tidak kosong. Jadi kalau di area publik itu diperbolehkan dengan syarat yang kedua, pembicaraannya jelas, gitu. Pembicaraan jelas, ingat, hajatnya jelas,
Jadi jangan bilang, yaudah kalau gitu gue ngedate di mall aja deh, gak usah di bioskop. Ya sama, kan di mall rame tuh Pak Ustadz. Jadi insya Allah khalwatnya boleh. Ya nggak bisa. Ini hajatnya jelas. Mau konsultasi, mau pembicaraan sesuatu proyek atau pekerjaan, itu harus jelas. Atau kondisi yang berikutnya, kalau memang kondisi darurat atau hajat yang benar-benar penting, sebagaimana Sofwan bin Mu'attal dan Aisyah. Mau nggak mau kalau ingin menolong Aisyah mereka harus berkhalwat, nggak ada siapa-siapa. Walaupun di tempat terbuka, tapi nggak ada siapa-siapa. Tapi karena itu satu-satunya jalan, maka khalwat diperbolehkan. Jadi ini hal yang penting karena masalah berdua-duaan ini menjadi isu besar di kita, khususnya di dunia anak muda pada hari ini. Dan jangan main api, yang kita hadapi syaiton. Jangan sok pintar sama syaiton. Antum diketawain sama dia. Ya lo lagi Adam aja ini apalagi lo kan gitu. Kan begitu kata dia. Adam lewat. Anak-anak Nabi kena sama dia. Anak Nabi Adam kena, ngebunuh tuh anak Nabi. Siapa di sini anak Nabi? Kan gak ada. Anak-anak Nabi Yakub dibuang Yusuf tuh itu anak Nabi, kena sama dia. Jadi hati-hatilah, ini musuh bahaya. Makanya antum coba cek di Al-Quran. Setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang antum versus syaiton, nggak pernah ada perintah lawan dia, enggak. Perintahnya apa? Fasta'idz billah, minta perlindungan kepada Allah, mundur, minta perlindungan, bukan dilawan. Bukan dilawan, bukan serang, enggak. Antum bukan tandingannya. Antum bukan tandingannya. Orang paling psycho misalnya, orang paling gila dalam dunia kriminal di Jakarta misalnya, atau di dunia gangster, dunia mafia papan atas di dunia, itu notabene siapa mereka? Korbannya syaitan, korban. Orang yang paling gak karuan kriminalnya itu korbannya tuh. Jadi kalau korbannya aja begitu, ya apalagi dianya gitu aja. Itu ente siapa? Kan gitu. Ya. Anda siapa? Berani berhadapan dengan dia. Makanya nggak ada dalam Al-Quran untuk nyerang, lawan. Itu dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Semua ayat-ayat yang berbicara tentang itu selalu mengatakan fasta'idz billah. Minta perlindungan sama Allah. Itu bukan lawannya, minta perlindungan kepada Allah. Dan Nabi mengatakan tidaklah ada seseorang berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, ketiganya pasti syaitan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Akhirnya mereka bertemu dengan rombongan, dengan polosnya, dengan tenangnya, dan sedikit saja Sofwan bin Mu'attal mengajarkan kita sebuah pelajaran. Kita harus jaga sikap khususnya di kondisi yang rentan fitnah. Sofwan bin Mu'attal ketika berdua-duaan dengan Aisyah menyisir dan mengejar rombongan itu rentan fitnah. Bahkan kata para ulama saat Sofwan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu maknanya dua. Makna yang pertama maksudnya musibah ke Aisyah. Ya Allah masa sih ibunda saya, istri Nabi SAW tidur dengan kondisi demikian, ketinggalan, ini musibah. Apalagi kan Sofwan belum tahu ceritanya dan beliau nggak nanya sama sekali. Beliau khawatir Aisyah terlantarlah, mungkin ada binatang buas, maka innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua ke dia. Maksudnya, ya Allah saya yang nemuin Aisyah, gak ada saksi, gak ada siapa-siapa. Ini bisa jadi masalah ke depan. Ini bisa jadi musibah buat saya. Karena mereka tahu ada orang munafik di sana. Ini bisa digoreng nih. Ini kondisi yang paling enak digoreng sama orang munafik. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Makanya beliau gak ngomong sama sekali. Beliau gak ngomong. Setelah mengucapkan inna lillah tidak ada satu kata pun. Kata Aisyah beliau bicara sama saya. Itu aja kena fitnah. Gak bicara pada kena fitnah. Apalagi kalau ngobrol gitu. Ya coba kalau misalnya Aisyah bilang nih, sepanjang perjalanan
kami ngobrol. Misalnya riwayatnya begitu. Kira-kira pada kepo nggak? Kepo kan yang ngobrolin apaan nih kayak gitu kan. Dan sebagai suami Nabi akan penasaran nih sama istri saya ngobrol apaan. Itu wajar. Jadi kalau redaksi hadisnya sepanjang perjalanan kami bicara atau kami ngobrol atau kami bahas hadis, ya misalnya bahas hadis kan gitu kan. Kan kalau sekarang kan gitu, biar bisa berdua-duaan kita bahas hadis, kita bahas Sahih Bukhari, kita belajar tajwid, kan bahaya. Ya. Itu bisa itu dihabisin sama mereka. Enggak kok cuman belajar huruf dot aja. Ya dot itu kan diperhatikan bibirnya, lidahnya, segala macam diperhatiin. Bahaya. Jadi kalau bahasanya Aisyah sepanjang perjalanan kami belajar tajwid lah, kami belajar makharijul huruf, kami belajar huruf kha gitu. Kha kan semua kelihatan. Itu bahaya. Makanya itu cerdasnya Sofwan. Diam. Dan Aisyah enggak mancing. Lihat, bayangkan 13 tahun. Tahu bagaimana bersikap. Karena ini bahaya, ini rentan. Gak bicara. Jadi Sofwan gak buka pembicaraan, Aisyah juga gak mancing. Ayo dong ngobrol apa, kayak gue nih boring tau gak, nih capek udah pegel. Enggak. Itu 13 tahun anak Jakarta kan gitu loh. Iya kan. Apalagi yang tidak belajar agama dan seterusnya, kan berat. Tapi Aisyah bisa diam dan bersama Sofwan bin Al-Mu'attal. Oleh karena itu, ini pelajaran bagi kita. Kalau qadarullah, kita ditakdirkan Allah berada di kondisi yang rentan fitnah, itu benar-benar jaga diri baik-baik. Jaga sikap baik-baik. Makanya Sofwan gak bicara dan Sofwan ada di depan. Sofwan nuntun dan gak noleh sama sekali ke Aisyah. Coba kalau mereka datang satu tunggangan gitu. Sofwan di belakang, Aisyah di depan lagi gini-gini. Kan fitnah besar. Fitnah besar. Itu bisa bahaya. Tapi Sofwan berada di depan. Itu pelajaran penting buat kita. Terkadang Aisyah saja Allah takdirkan bisa berada di kondisi seperti ini. Apalagi kita. Kuncinya kalau kita berada di kondisi yang rentan fitnah. Itu segera play safe. Jangan terlalu banyak bermanuver dan main aman. Itu yang diajarkan Sofwan bin Mu'attal. Dan begitu mereka sampai ke rombongan dengan polosnya, di sanalah fitnah itu digoreng oleh orang-orang munafik. Seperti apa fitnah itu tersebar dan siapa tokoh-tokohnya, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih atas materinya, sangat menarik. Kita buka sesi tanya jawab sekarang, akan dipandu oleh Abdul Razak, silakan. Ya, dan untuk teman-teman semua bagi yang bisa tetap stay karena kita ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Tunggu. Nanti kita akan infokan setelah sesi tanya jawab selesai. Yuk, kita udah jam 9 malam. Tapi gak apa-apa, kita kasih satu buat sister, satu buat brothers yang mau bertanya. Mungkin langsung kita mulai dari sister side. Yang mau bertanya, microphone sudah siap. Ya, silakan. Dan bagi yang mau berlalu lalang, mohon suaranya dikecilkan sedikit karena kajian masih berlangsung. Dan jangan melintas, mohon sangat jangan melintas di area kamera karena live streaming masih berjalan. Silakan sister, saya mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya dan kami harapkan pertanyaan sesuai dengan pembahasan yang diberikan Ustaz malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak yang mau bertanya namanya dan asal. Saya mau tanya. Iya Mbak. Iya Mbak. Bagaimana kita menghadapi lingkungan baru? Maksudnya di lingkungan baru itu kan ada orang yang baik atau yang enggak sama kita. Mungkin ada doanya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Andara. Ini kayak fikih ketika berada di lingkungan baru mungkin ya. Lingkungan baru. Lingkungan baru. Ada tipsnya Ustadz mungkin? Silakan Ustadz, jazakallah khair. Iya terima kasih Jazakallah. Mbak siapa?
Andara. Oh, Andara. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama jelas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Jadi Allah yang mencukupi kita, jadi bergantung kepadanya. Yang kedua, tips sederhana, tapi ini sangat mujarab. Jaga zikir pagi petang. Itu pagi petang tuh dahsyatnya luar biasa. Tapi yang jadi masalah banyak kita nggak baca. Dan yang udah baca ternyata masih banyak yang belum khusyuk ketika baca. Yang belum paham apa yang dia baca. Kalau kita benar-benar komit dengan zikir pagi petang, insya Allah semua akan lancar. Yang ketiga, kita pakai konsep hadis Nabi SAW, al-mu'min girun karim. Seorang mukmin itu pintar membaca peta, membaca kondisi, dan dia bisa membaca mana yang baik, mana yang buruk, mana tetangga yang tulus, mana yang rentan merepotkan kita ke depan, tapi mereka semua disikapi dengan karim, baik gitu loh. Jadi disikapi dengan karim, disikapi dengan baik. Jadi bukan dijauhi, enggak. Lihat Nabi, begitu Nabi masuk ke kota Madinah, Nabi tahu orang-orang munafik itu siapa saja. Tapi bukan Nabi serang, enggak, Nabi enggak serang. Nabi tetap berbuat baik kepada semuanya. Jadi jangan, apalagi kita orang baru di sana, jangan kita pasang front, kita pasang sikap sehingga orang nggak simpatik sama kita. Kita berusaha jemput bola baik kepada semuanya. Tapi kita tahu kondisi, oh ini baik, ini saya harus jaga jarak sama dia dan seterusnya. Terus yang berikutnya, bangun hubungan baik dengan orang-orang yang tulus di sana, orang-orang yang berusaha ikhlas, orang-orang yang berusaha menjadi orang yang soleh, karena kita butuh komunitas yang soleh atau soleha. Dan yang terakhir, pasti ada suatu saat di mana kita akan terlibat friksi dengan orang-orang yang tidak bertakwa di sana, atau orang-orang jahat di sana, dan itu biasa. Ridho nas goyatun la tudrak. Ridho seluruh orang, itu cita-cita yang gak mungkin bisa dicapai. Makanya sebagian ulama klasik mengatakan, apabila Anda melihat seseorang disukai oleh seluruh tetangganya, semua tetangganya suka nih, semua orang kompleks suka sama dia, fa'lam annahu rajulun saw, ketahuilah dia orang buruk. Kok aneh, harusnya kan orang baik, semua kompleks senang. Tapi kata ulama, dia orang buruk. Kenapa? Karena kalau dia orang baik, dan dia komit kepada kebenaran, nggak mungkin dia disukai oleh semua warga komplek. Saya ingin tanya, siapa orang paling baik sedunia? Nabi Muhammad SAW. Disukai oleh satu Mekah? Enggak, dibenci sama mayoritas orang Mekah. Itu orang paling baik. Karena orang paling baik salah satu syaratnya harus punya prinsip. Dan prinsip itu pasti akan Allah uji. Salah satu cara Allah uji, Allah tabrakan dengan kepentingan lain yang ada di lingkungan kita. Bisa fight nggak kita? Bisa bertahan nggak? Tough apa enggak? Dan pasti kita akan berhadapan dengan hal-hal demikian. Jadi play safe penting, tapi nggak bisa di setiap saat. Suatu saat kita ditakdirkan akan berhadapan, maka pada saat itu pilihlah kepentingan Allah, jangan pilih kepentingan manusia. Allah Ta'ala bisa. Nice. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, keren banget. Masya Allah. Ya itu Mbak Andara, mudah-mudahan mewakili pertanyaannya ya. Ya terima kasih. Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung kita ke brothers. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Yang dekat aja ya, mungkin waktu juga sudah mepet. Oke. Namanya siapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Dari Matraman. Muhammad umurnya berapa? 18. Kesini sama siapa? Enggak berduaan ya. Muhammad sudah menikah? Belum. Silakan Muhammad, pertanyaannya. Ya silakan Muhammad. Ngegeras. Bahasa apa itu ngegeras?
Geras rumput. Digas. Ngegas. Mak. Terus. Oke. Iya, terima kasih. Oke. Iya, terima Nice kasih. Zulman. pertanyaannya Ahmad. Iya, kalau kita sebagai anggota grup, bahkan kalau kita di posisi yang dikritik, maka lupakan cara-cara dia yang membuat kita tidak nyaman dan fokus pada substansi kritikannya. Kalau kritikannya benar-benar ilmiah, yang diomongin benar gitu loh. Jadi kita salah, dia benar, maka sebagai seorang muslim kita harus menerima kebenaran dari manapun, sebagaimana Abu Hurairah menerima kebenaran dari syaitan dan Nabi katakan shadaqahu wa huwa kadzub. Dalam case ini dia benar walaupun dia seorang pendusta. Jadi terkadang karena kita tersinggung, penyampainya kasar, caranya nggak benar, akhirnya kita tolak kebenaran dari orang tersebut dan ini tidak tepat, ini keliru. Para ulama tidak demikian. Kita terima kebenaran karena kalau kita tolak kita jatuh ke dalam komunitas orang-orang yang sombong. Apa definisi sombong kata Nabi dalam hadis Muslim? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kita harus menerima kebenaran, lihat substansinya dan kalau kita bisa kasih masukan ke dia, kalau dia anggota keluarga, mungkin dia kakak, dia adik, dan kita bisa masuk selahnya, ya kasih tahu, mungkin bisa lebih santun lagi, lebih bijak lagi, dan seterusnya. Itu kalau kita dari pihak yang dikritik atau dikasih masukan. Tapi kalau kita berada di pihak yang mengkritik, ini juga penting. Sekali lagi, pertemuan yang lalu sudah kita bahas, mengkritik itu biasa di dunia ilmu. Itu hal yang lumrah di dalam Islam. Tapi yang terpenting apa niatnya? Niatnya harus spirit menolong saudaranya. Niatnya karena Allah. Lalu yang kedua, adabnya seperti apa? Gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Nolong itu kan kelihatan dari kata yang dia pilih. Spirit pertolongan itu akan terlihat dengan intonasi yang dia gunakan. Atau emotikon yang dia gunakan. Gue mau nolong tapi semuanya yang ya begitu lihat Fani aja kalau pengen lebih jelas. Ya gimana orang percaya? Kalau bahasanya kasar, bahasa ngejatuhin. Jadi kalau memang niat nolong pakai bahasa santun, pakai bahasa halus, ngedoain, ini penting. Dan ingat bagi yang mengkritik siapapun, ingat ucapan para ulama. Seorang muslim sejati, dia harus punya sikap tawadu. Dan puncak dari ketawaduan, dia merasa saudaranya lebih bertakwa dari dia. Saudaranya lebih beriman dari dia. Saudaranya lebih soleh dari dia. Hanya saja mungkin pada kasus ini kebetulan saudaranya tidak tepat. Saudaranya keliru. Dan kebetulan dia tahu apa yang benar. Dan dia harus sampaikan karena itu amanat ilmiah. Maka dia sampaikan dalam bentuk kritikan yang bijak, yang santun, yang beradab. Tapi saat dia sampaikan, hati dia tetap merasa Anda lebih bertakwa dari saya. Anda lebih soleh daripada saya sampaikan hal ini hanya sebatas amanat ilmiah. Karena Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau enggak mampu rubahlah dengan lisannya. Saya bisa rubah dengan lisan, saya gunakan lisan. Ini amanat ilmiah. Jadi kritik itu bukan berarti kita merasa lebih pintar dari saudara kita, lebih bertakwa dari saudara kita, lebih soleh dari saudara kita. Enggak, itu enggak tepat. Para ulama enggak demikian. Mengkritik itu amanat ilmiah, mengamalkan perintah Nabi SAW. Tapi perasaan dan packaging yang kita sampaikan ketika kita mengkritik, itu harus nuansanya saya di bawah Anda, saya nggak lebih bertakwa dari Anda lebih hebat dari saya, tetapi ini harus saya kemukakan. Nah, kalau kedua belah pihak bermain di ranah masing-masing, insya Allah
komunitas kita akan solid. Ini yang jadi masalah, yang dikritik nggak nerima, yang kritik kasar, keras, bahasanya angku, kesannya merasa paling benar, paling hebat, paling punya kapling sorga dan lain-lain. Akhirnya jadi masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Wallahu ta'ala bishawab. Masya Allah. Itu Muhammad gimana? Jangan live group ya. Yang saya ingin sampaikan ke beliau dan kita semua, perjalanan hidup beliau ini bukti bahwa sekokoh-kokohnya pondasi kita pada hari ini tidak ada jaminan untuk hari esok. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 94, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Kaki itu kata Allah, itu bisa tergelincir setelah sebelumnya dia berdiri dengan kokoh. Bisa tergelincir karena pernikahan, karena asmara, karena cinta sebagaimana yang dialami oleh Mbak Maria. Bisa tergelincir karena harta, karena tahta, karena salah pergaulan. Ini yang harus kita camkan buat Mbak Maria dan buat kita semua. Oleh karena itu jangan pernah merasa aman. Jadi merasa aman aja nggak boleh, apalagi merasa paling bertakwa, merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling punya kapling sorga, nggak boleh buat kita. Fatazilla qadamum ba'da thubutiha. Itu kaki bisa tergelincir walaupun sebelumnya bisa sudah berdiri dengan kokoh. Lalu apa solusinya? Solusinya buat Mbak Maria mulai hari ini dan kita semua belajar terus diamalkan. Belajar diamalkan. Belajar diamalkan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan nasihat dan pelajaran serta ilmu yang disampaikan kepada mereka, itu akan jadi baik buat mereka dan akan memperkokoh iman mereka. Diamalin, diamalkan. Jadi dapat ilmu diamalin, dapat ilmu diamalin. Kenapa para sahabat bisa bertahan? Padahal wahyu itu turunnya satu demi satu selama 23 tahun dan banyak dari mereka meninggal sebelum Al-Quran itu sempurna diturunkan karena walaupun 1-2 ayat mereka amalkan. Walaupun 4-5 ayat mereka amalkan. Adapun kita, mushaf ada di gadget kita masing-masing, tapi mana pengamalan? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, itu bisa kita search dengan hitungan detik, tapi kemana pengamalan? Ini buat saya pribadi dan kita semua, kita butuh mengamalkan ilmu kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga, tidak perlu malu Mbak Maria. Justru ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah. Mbak Maria bisa dapat hidayah lagi melalui anak. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Karena secara matematik enggak hanya sedikit dan hanya komunitas kecil yang Allah kasih kesempatan kedua. Mayoritas Allah enggak kasih second chance buat kita. Dan ini harus dimanfaatkan baik-baik. Jangan sampai tergelincir lagi. Karena kalau tergelincir lagi berat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu dia kafir, murtad. Lalu beriman lagi. Lalu kafir lagi. Allah bilang beriman lagi? Enggak. Allah kata thumma zdadu kufra. Lalu berikutnya kekufurannya akan bertambah, 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 dan bertambah. Beriman, kufur, beriman, kufur, lalu kufuran itu bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Ini momentum besar dalam kehidupan Mbak, dan Mbak sudah melakukan hal yang benar. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la, Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Maka tugas Mbak sekarang belajar, lalu amalkan, belajar, amalkan, belajar, amalkan, dan jangan ngandelin yang lain. Karena banyak orang yang masuk Islam itu tidak bertahan. Mohon maaf, sebagian, ralat, insya Allah nggak banyak, tapi sebagian itu nggak bertahan
Karena mereka mengandalkan pihak lain untuk narik mereka ke komunitasnya. Mengharapkan pihak lain untuk merangkul mereka. Jangan ngarepin orang. Saat kita memutuskan Islam, yang kita harapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngarepin pihak lain diajak komunitas. Kalau ada yang ngajak bagus, selama positif. Tapi jangan ngarepin yang lain. Kita bisa datang sendiri dengan kedua kaki kita bisa belajar dari awal, dan kita bisa amalkan, lalu Allah akan jaga keistiqomahan kita insyaallah ta'ala. Dan selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dan ucapkan terima kasih kepada anak-anak Mbak Maria, karena mereka pintu masuk hidayah yang sempat hilang dalam kehidupan Mbak. Dan Mbak harus bersyukur, dengan rasa syukur yang luar biasa Mbak dianugerahkan anak-anak seperti itu. Karena di waktu yang sama banyak para ibu-ibu yang nangis karena anaknya nggak mau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ibu-ibu yang nangis anaknya nggak mau menutup auratnya. Padahal ibunya datang ke kajian A, kajian B, kajian C, kajian D. Jadi panitia kajian A, kajian B, kajian C, kajian D. Tapi anak-anaknya nggak mau diajak kepada hidayah. Sedangkan Mbak mendapatkan anak-anak yang mau mendekat kepada Allah walaupun nggak dapat sentuhan dari ibunya. Bersyukurlah kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Dan cara bersyukur yang terbaik adalah perbaiki diri, perbaiki iman, belajar lalu amalkan. Karena kalau Mbak nggak bersyukur, lain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian nggak bersyukur, adabku sangat pedih. Tapi kalau Mbak bersyukur, la azidannakum. Allah akan tambah, Allah akan tambah iman Mbak, Allah akan tambah ketakwaan Mbak, Allah akan tambahkan kesolehan anak-anak Mbak, Allah akan tambahkan keimanan anak-anak Mbak, sehingga insya Allah semua kita bisa husnul khatimah. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir Mbak bisa mandi Islam. Nanti mungkin dituntun ada tim ya, dari tim Al-Azhar juga, jazakallahu khairan. Karena kita udah masuk waktu Isya, jangan lewatkan. Ini peluang pahala besar. Mandi janabah, kalau belum ngerti mandi janabah, mandi dengan mengguyur seluruh tubuh dengan niat mandi janabah dan mandi Islam. Lalu setelah itu sholat 4 rakaat, sholat Isya. Semoga ada yang tuntun nanti, saya juga akan tekankan. Sehingga mulai malam hari ini Mbak sudah bisa menabung pahala sholat Isya setelah awali dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.